Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eh, nama saya Ridwan dari kelas 2 RPL 4. Kali ini gue mau sharing tentang semua materi bahasa Inggris yang udah gue pelajarin dari awal sampai sekarang. Materi-materi ini gue pelajarin dari pertemuan ke pertemuan dan ada banyak banget hal baru yang gue dapetin. Yuk, langsung aja. Baik, yang pertama mencatat kata benda, noun, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di awal pertemuan, kita belajar tentang noun atau kata benda. Gue nyatet beberapa kata benda dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya kayak meja, bahasa Inggrisnya table, buku, bahasa Inggrisnya book, pensil, dan bahasa Inggrisnya pensil. Kucing, bahasa Inggrisnya cat, sepeda, bahasa Inggrisnya bicycle. Belajar ini bikin gue makin ngerti dasar-dasarnya vocabulary. Selanjutnya mencatat 5 kata, singular, plural, dan uncountable nouns. Kita belajar membedakan kata benda tunggal, jamak, dan yang nggak bisa dihitung atau uncountable tadi. Kayak contoh singular nih, kita apple ya, chair, shoe, girl, and book. Plural kayak apples, chairs, intinya yang ditambahin s lah itu. Terus uncountable, water, rice, sugar, information, milk. Ini penting biar grammar kita nanti nggak salah pas bikin kalimat. Oke, lanjut. Kita juga belajar macam-macam noun. Dan ternyata noun tuh banyak jenisnya, kayak common noun, proper noun, terus juga abstract noun, contohnya kayak happiness sama love. Terus juga ada concrete noun, phone, dan juga pen. Ini ngebuka wawasan banget sih, soalnya ini jenis kata benda gitu. Selanjutnya kita belajar grammar kayak subject, to be, terus juga contoh kalimat. Nah, kita juga belajar grammar dasar yaitu subject plus to be kayak I am, you are, he, she, it, is, we, they are gitu. Kayak contoh kalimatnya misalkan I am a student, she is smart, and they are my friends. Nah, selanjutnya kita mencatat materi descriptive text ya. Kita udah masuk deskriptifnya, masuk ke deskripsi. Nah, kita nyatet materi tentang descriptive text. Ini teks yang mendeskripsikan sesuatu, bisa orang, hewan, tempat, atau benda. Kita nyatet struktur, ciri-ciri, dan kosakatanya juga. Selanjutnya kita praktik teks deskriptif nih. Kita udah masuk ke praktek ya. Kita juga bikin teks deskriptif. Misalnya kayak ini, English nih. This is my cat. Her name is Luna. She has white fur and blue eyes. She is very cute and playful. Indonesianya, ini adalah kucingku. Namanya Luna. Dia punya bulu putih dan mata biru. Dia sangat lucu dan suka bermain. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaan tentang iceberg. Kita juga latihan menjawab soal berdasarkan deskripsi. Contohnya tentang iceberg. Kita belajar baca deskripsinya, terus jawab pertanyaan-pertanyaan kayak bentuknya, warnanya, dan letaknya. Kayak contohnya lah ya. Selanjutnya kita bikin bukan bikin ya, lebih tepatnya belajar procedure text. Nah, procedure text itu teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Biasanya diawali dengan goal, lalu materials, dan steps. Ini ngelatih kita menyusun instruksi. Lanjut, kita masuk ke praktik buat procedure text dari kegiatan sehari-hari. Gue bikin prosedur teks dari kegiatan yang sering gue lakuin. Misalnya, how to make instant noodles. The first, boil the water, put the noodles, wait for 3 minutes, add the seasoning, stir, and enjoy. Lanjut, kita memberikan kesimpulan atas apa yang kita tonton. Di beberapa pertemuan, kita juga nonton video dan disuruh ambil kesimpulan. Ini ngajarin kita buat memahami isi video, lalu menyimpulkannya dengan kata-kata kita sendiri. Lanjut, materi agree dan disagree. Kita juga belajar gimana caranya setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris. Agree, I agree with you. Or that's right. Disagree, I don't agree. Or I think you're wrong. Ini penting banget buat debat atau diskusi. Lanjut, kita masuk ke ulangan harian. Ulangan harian ini jadi momen buat ngetes semua materi yang udah kita pelajarin.
Dari vocab, grammar, sampai teks-teks yang udah pernah kita bahas. Lanjut, kita juga masuk ke deskripsi minuman favorit. Gue juga pernah mendeskripsikan minuman favorit gue dalam bahasa Inggris. Contohnya, my favorite drink is iced chocolate. It is sweet, cold, and makes me happy. Lanjut, kita juga menyusun kata yang acak. Kita latihan menyusun kata acak jadi kalimat utuh. Ini bantu banget untuk ngasah grammar dan susunan kalimat yang benar. Lanjut, kita mencatat 20 nouns, 20 adjective, dan 20 verbs. Gue juga nyatet nouns kayak big, car, phone, dog. Terus juga di bagian adjective kayak big, beautiful, hot, cold, dan lainnya. Untuk verb, gue kadang ketik tulis ya, read, sleep, dan yang lainnya. Ini semua nambah vocabulary gue. Oke. Sorry. Ya, intinya ini semua bantu nambah vocabulary-nya gue. Oke, lanjut menjelaskan karakter dan pesan dari tokoh. Kita bahas karakter aktor laki-laki dan perempuan, sifat mereka dan pesan moral dari cerita. Contoh ya, aku lupa sih intinya kayak Peppermint gitu. Intinya waktu itu teh film pendek judulnya Peppermint gitu. Aku lupa isinya, tapi intinya tuh kayak jangan menyerah lah gitu. Oke, ini kita udah masuk ke bagian penutup dan opini saya tentang Bapak ya, tentang Mr. Rizal. Dari semua materi yang udah saya pelajari, ada banyak hal baru yang saya dapat dan saya jadi lebih pede dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu ya ke Pak Rizal, soalnya kayak harusnya kan saya ya, bukan gua. Tapi ini biar memudahkan saya untuk menjelaskan gitu ya. Oke, kalau ditanya soal guru bahasa Inggris saya, ya Bapak, kelebihannya. Bapak bisa ngatur alur pelajaran dengan teratur, jelas, dan gampang dipahami. Nah, kekurangannya, kadang suka terlalu ngekang, jadi anak-anak susah tuh buat berekspresi. Tapi di saat tertentu, ya kita juga dikasih ruang bebas sih. Oke, hal yang saya suka. Bapak ngajarnya humble, materinya mudah dipahami, dan Bapak juga wali kelas yang baik. Yang saya nggak suka, kadang tugas atau praktiknya tuh susah banget gitu. Tapi ya itu juga jadi tantangan yang bikin ya saya makin berkembang gitu. Nah, penutup. Baik, jadi itu semua materi yang udah gue pelajarin dan pengalaman gue selama belajar bahasa Inggris. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi belajar. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.